Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Jawara Kelas yang membahas soal-soal SKD, CPNS, dan P3K 2024. Nah teman-teman yang akan mempersiapkan ujian CPNS 2024, silakan menyimak soal-soal yang telah saya upload sebelumnya. Dan hari ini saya akan membahas soal tes wawasan kebangsaan dengan indikator pilar negara ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman, saya akan memberitahukan bahwa saya akan aktif kembali setelah beberapa bulan tidak mengupload. Saya akan aktif kembali mengupload konten-konten tentang soal-soal SKD CPNS sampai mendekati ujian CPNS teman-teman ya. Baiklah, kita akan mulai dari soal nomor 1. Di sebuah desa terjadi konflik agraria antar warga desa dan perusahaan besar yang ingin mengambil alih tanah mereka untuk proyek tambang. Warga desa merasa bahwa tanah mereka adalah bagian penting dan identitas dari keberlangsungan mereka. Bagaimana Anda menilai konflik ini dalam konteks prinsip kesatuan negara Indonesia? Nah, ini kita akan melihat dalam prinsip kesatuan negara Republik Indonesia ya. Nah, kita lihat option A. Warga desa berhak mempertahankan tanah mereka sebagai bagian dari identitas dan keberlangsungan mereka. Nah, jawaban ini itu mengandung prinsip hak ya. Hak dan hak terhadap tanah mereka untuk bisa melanjutkan identitas dan keberlangsungan warga desa tersebut. Apakah jawaban ini benar? Kita simpan ya teman-teman. Kita lihat dulu soal option B. Pemerintah pusat harus mendukung perusahaan besar karena dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara. Nah, di sini pemerintah seolah-olah sebagai pendukung perusahaan besar ini sehingga hak tanah terhadap warga desa itu akan diambil alih perusahaan besar. Maka di sini tidak ada konteks prinsip kesatuan negara ya teman-teman, yang ada hanya kepentingan perusahaan tersebut. Maka jawaban ini kurang tepat ya. C. Konflik ini adalah masalah lokal dan tidak ada kaitannya dengan kesatuan negara. Nah, ini juga kurang tepat atau salah karena konflik ini tentu berkaitan dengan kesatuan negara Republik Indonesia, yaitu memberikan hak tanah terhadap warga desa tersebut. Karena setiap warga negara Indonesia berhak memiliki kedudukan dan keadilan sosial di negara Republik Indonesia. Sedangkan D, pemerintah pusat harus mengambil alih tanah tersebut untuk kepentingan nasional. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena ini seolah-olah bahwa tanah ini lebih baik dikembalikan ke pemerintah, padahal warga desa tersebut memiliki hak atas tanah itu. Maka jawaban D kurang tepat. E, konflik ini hanya dapat diselesaikan melalui kekerasan dan intervensi. Nah, ini ada kata kekerasan ya teman-teman, dan intervensi, berarti ini juga jawaban yang salah. Maka jawaban yang tepat adalah A. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2 ya. Nasionalisme seharusnya menjadi landasan bagi pembangunan bangsa yang berkeadilan dan berdemokrasi. Namun, pada masa Orde Baru, nasionalisme disalahgunakan oleh para elit untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan mereka. Nasionalisme dijadikan alat untuk menekan dan menipu rakyat yang menginginkan perubahan. Dan pilihan berikut, manakah yang termasuk contoh penyalahgunaan nasionalisme dalam era Orde Baru? Jadi penyalahgunaan nasionalisme oleh Orde Baru ya. Oke, kita lihat option A ya teman-teman. Mengeluarkan undang-undang pokok agraria yang mengatur tentang hak-hak rakyat atas tanah. Nah, ini merupakan kebijakan yang bagus pada masa itu. Maka jawaban ini bukan ya teman-teman. B. Membentuk Badan Koordinasi Intelijen Negara yang bertugas mengawasi dan menindak aktivis anti pemerintah. Nah,
ini merupakan contoh juga tugas dari pemerintah pada masa Orde Baru, tetapi bukan penyalahgunaan nasionalisme ya, bukan sebagai penyalahgunaan, ini hanya sebagai sikap tidak adanya ruang terhadap para aktivis tersebut. Maka jawabannya ini adalah kurang tepat ya. Sedangkan C, membangun monumen-monumen nasional seperti Monas, Tugu Proklamasi, dan patung Garuda Wisnu Kencana. Nah, ini juga jawaban yang kurang tepat karena merupakan lambang nasionalisme yang bersifat positif. Kemudian D, mengadakan pemilu yang diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen netral. Nah, ini merupakan sikap nasionalisme yang bagus juga teman-teman, karena mengadakan pemilu dalam hal KPU sebagai hal ini independen dan netral. Sedangkan E, menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi kemasyarakatan yang menghapus kebebasan berpendapat. Nah, ini merupakan sikap menyalahgunakan nasionalisme karena kebebasan pendapat pada saat itu dibungkam atas dasar Pancasila sebagai satunya asas organisasi kemasyarakatan yang menyalahgunakan nasionalisme. Maka jawabannya yang tepat adalah E ya, teman-teman. Oke. Sedangkan tadi yang bagian B ini, walaupun sebenarnya Badan Koordinasi Intelijen Negara yang bertugas mengawasi dan menindak aktivis pemerintah merupakan sikap kebijakan pemerintah pada saat itu, bukan penyalahgunaan nasionalisme sebagai tindakan pemerintah terhadap aktivis yang menentang pemerintah ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah E ya, teman-teman. Soal nomor 3. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan sehingga lepas dari belenggu penjajahan bangsa asing. Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia meski di lokasi banyak tentara Jepang yang bersenjata lengkap. Sikap integritas yang ditujukan Soekarno adalah, nah di sini kita garis bawahi teman-teman, sikap integritas yang ditujukan oleh Insinyur Soekarno dalam membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tapi pada saat itu sementara dijaga oleh banyak tentara Jepang yang bersenjata. Maka sikap apa yang ditunjukkan oleh Soekarno pada saat itu? Kita lihat optionnya ya teman-teman. A, kerja keras untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Apakah kerja keras ini merupakan sikap yang ditujukan oleh Insinyur Soekarno pada saat itu? Nah, kita lihat nanti teman-teman ya. B, kedisiplinan yang membuahkan hasil, yaitu tercapainya Indonesia merdeka. Apakah kedisiplinan pada saat itu sehingga Insinyur Soekarno berhasil membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Nah, kita lihat lagi teman-teman. Tanggung jawab sebagai tokoh pergerakan yang mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Di sini kata tanggung jawab. Apakah tanggung jawab merupakan sikap integritas yang ditujukan oleh Soekarno pada saat ingin membacakan proklamasi kemerdekaan? D, kepedulian untuk memerdekakan Indonesia walau di tengah tekanan penguasa Jepang. Di sini kata kepedulian apakah merupakan sikap integritas yang ditujukan pada saat itu? Nah, kita lihat yang option terakhir ya teman-teman. E, keberanian sebagai pemimpin yang menjalankan amanat rakyat yang besar. Maka di sini ada kata keberanian. Apakah sikap keberanian merupakan sikap integritas yang ditunjukkan oleh Insinyur Soekarno pada saat membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, di sini kita tinggal melihat teman-teman, di sini ada kata kerja keras, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, dan keberanian. Kira-kira sikap apa yang ditujukan oleh Insinyur Soekarno sehingga dia membacakan proklamasi walaupun pada saat itu banyak tentara Jepang yang bersenjata lengkap? Nah, jawaban yang paling mendekati benar ya teman-teman, karena semua ini sebenarnya benar juga ya teman-teman, tapi yang paling mendekati terhadap cerita atau bagian dari sikap integritas yang ditunjukkan oleh Soekarno pada saat membacakan proklamasi merupakan sikap keberanian, karena dia berani membacakan walaupun banyak tentara Jepang yang bersenjata lengkap. Nah, itu merupakan sikap integritas keberanian pada saat itu ya, di atas kasus kejadian tersebut. Oke, kita lanjut soal berikutnya.
Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Nah, soal nomor 4 ini kita lihat dulu pertanyaannya. Pilih kalimat yang paling efektif untuk menggambarkan ide pokok paragraf tersebut. Nah, baiklah, kita akan melihat ide pokoknya ya. Dalam dunia modern, teknologi informasi memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Internet sebagai salah satu inovasi teknologi informasi terbesar telah merubah cara kita berkomunikasi, belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Oleh karena itu, penggunaan internet harus diawasi dan dikelola dengan bijak ya, teman-teman. Baiklah, kita akan melihat ide pokoknya ya. Nah, di sini kita harus menggarisbawahi di sini adalah dalam dunia modern teknologi informasi memainkan peran penting ya. Di sini ada kata peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kita akan melihat ide pokok dari kalimat tersebut. A. Internet adalah inovasi teknologi informasi terbesar yang telah merubah banyak aspek kehidupan kita dan penggunaannya harus dikelola dengan bijak. Walaupun ini jawaban yang bagus, tapi ini bukan ide pokok juga yang bagian A ya teman-teman. B. Di dunia modern, internet memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Dan oleh karena itu, penggunaan internet harus diawasi dan dikelola dengan bijak. Nah, ini kita simpan ya teman-teman, karena di sini ada kata kalimat aspek kehidupan. Oleh karena itu, penggunaan internet harus diawasi dan dikelola dengan bijak. Ini merupakan salah satu ide pokok ya. C. Penggunaan internet harus diawasi dan dikelola dengan bijak karena internet merubah cara komunikasi kita, belajar, dan berinteraksi dengan dunia. Ini benar juga, teman-teman, tapi masih kurang tepat dalam menjelaskan ide pokoknya. Karena di sini hanya bijak karena merubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia ya. Kemudian D. Internet telah merubah banyak aspek kehidupan kita seperti berkomunikasi, belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Oleh karena itu, penting untuk mengelola penggunaannya dengan bijak. Nah, kita simpan ini juga. E. Berkomunikasi, belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia telah berubah drastis berkat inovasi teknologi informasi terbesar, yaitu internet. Karena itu, penggunaan internet harus diawasi dan dikelola dengan bijak. Nah, maka kenapa tadi lebih condong ke B ya teman-teman? Karena bagian B itu merupakan internet telah mengubah berbagai aspek kehidupan kita dengan pentingnya mengawasi dan mengelola penggunaan internet dengan bijak. Hal ini menggambarkan pesan paragraf dengan cara yang jelas dan efektif. Pilihan lainnya mengandung elemen-elemen penting, tetapi pilihan B secara eksplisit menghubungkan kedua aspek tersebut. Nah, jadi di sini memang jawabannya hampir mirip-mirip semua ya teman-teman, tetapi yang betul-betul secara eksplisit menjelaskan tentang aspek atau peran penting dalam internet itu dalam kehidupan itu adalah B, karena memang harus diawasi dan dikelola dengan bijak. Oke, kita lanjut nomor 5 ya teman-teman. Dalam rangka membangun visi bersama sebagai warga negara Indonesia, kita perlu menghormati dan menghargai keberagaman yang ada di dalam negeri. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Namun dalam praktiknya kita sering menemukan adanya sikap intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu yang berbeda dari mayoritas. Hal ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita perlu melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menyelesaikan konflik sosial yang timbul akibat perbedaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, manakah dari pilihan berikut yang merupakan upaya yang paling tepat untuk mewujudkan visi bersama sebagai warga negara Indonesia? Oke, mari kita lihat visinya ya teman-teman, yang optionnya. A. Mengadakan dialog antar agama dan antar etnis secara rutin untuk mempererat hubungan dan saling mengenal. Nah, di sini kita fokusnya itu terhadap sikap intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu yang berbeda dari mayoritas. Hal ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Jadi kita fokusnya di situ ya teman-teman. Hal apa yang harus kita lakukan agar hal itu tidak terjadi lagi? Jawaban A ini adalah
tepat, tapi nanti kita cek dulu ya teman-teman bagian A ini. B. Menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang melibatkan partisipasi dari berbagai latar belakang. C. Mendorong pembentukan organisasi kemasyarakatan yang berbasis kepentingan bersama tanpa membedakan suku, agama, ras, dan atau golongan. D. Menegakkan hukum secara adil, tegas terhadap pelaku-pelaku intoleransi dan diskriminasi. E. Membangun kesadaran nasionalisme dan patriotisme melalui pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Jadi opsinya sebenarnya A, B, C, D, ini E juga ini benar semua ya teman-teman. Dalam hal menjaga sikap toleransi dan diskriminasi terhadap masyarakat atau kelompok-kelompok yang mayoritas terhadap minoritas. Nah, tapi yang menjadi fundamental atau dasar untuk mencapai visi ya, visi bersama karena berfokus pada aspek-aspek tertentu saja, maka jawaban yang paling tepat itu adalah E ya. Kenapa? Karena di sini melalui pendidikan karakter dan kewarganegaraan kita bisa membangun dasar atau fundamental kepada anak didik kita dalam hal menjaga toleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Kalau bagian A, B, C, D ini teman-teman semua itu sikap yang masih secara umum ya, tidak secara khusus yang bisa menjadi landasan buat anak-anak bangsa kita dalam hal menjaga toleransi. Karena kalau dalam pembentukan pendidikan karakter dan kewarganegaraan ini merupakan dasar yang sampai dewasa pun nanti masih tetap akan melekat ketika terjadi hal-hal yang bisa memecah kesatuan bangsa dikarenakan hanya intoleransi dan diskriminasi. Oke, baiklah teman-teman, untuk soal part yang 11 ini cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu di part-part berikutnya. Oke, terima kasih.